Hari ini kita akan membahas suatu topik besar yang belakangan ini tengah mengguncangkan industri kripto di Indonesia. Dan ada kemungkinan besar juga hal ini akan mengubah masa depan industri kripto di Indonesia. Apalagi kalau bukan revisi UU P2SK. Apa efeknya untuk trader? Apa dampaknya untuk investor? Bagaimanakah hal ini bisa mempengaruhi ekosistem kripto lokal? Dan apakah benar revisi ini mengarah kepada sentralisasi? Gua akan breakdown secara objektif berbasis data, dan di akhir akan gua kasih opini pribadi juga tentang revisi UU P2SK ini. So, let's dive in. UU P2SK atau Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pertama kali disahkan pada tahun 2023. Tujuan awalnya sangat simpel, yaitu memperkuat stabilitas sistem keuangan di Indonesia, memperbarui regulasi yang sudah usang, mengatur fintech, kripto, dan instrumen digital, serta melindungi konsumen. Dengan kata lain, Indonesia ingin memiliki regulasi sektor keuangan yang lebih modern dan lebih siap menghadapi era digital. Undang-undang ini tergolong besar, dalam arti besar berarti maksudnya banyak dan panjang. Ada 341 pasal. Jadi nggak heran kalau ada bagian yang harus disesuaikan, direvisi, atau mungkin dilakukan perubahan seiring dengan perjalanannya waktu. Ada dua pemicu utama revisi Undang-Undang P2SK ini. Yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi. MK atau Mahkamah Konstitusi menemukan kelemahan di beberapa pasal terkait kewenangan penyidikan dan mekanisme anggaran lembaga tertentu. Dan hal ini harus diperbaiki. Yang kedua adalah regulasi kripto yang berkembang terlalu cepat. Sejak tahun 2023, adopsi kripto di Indonesia itu terus naik, bukan cuma secara signifikan tapi juga secara cepat. Industri ini tumbuh secara kompleks dan makin beresiko. Regulator merasa perlu adanya aturan yang lebih spesifik dan juga lebih tegas. Dengan konteks ini, revisi P2SK sebenarnya wajar-wajar aja. Yang jadi masalah adalah bagaimana revisinya dilakukan. Ini poin paling penting dan yang membuat para investor, trader kripto, dan para pemilik exchange lokal menjadi naik darah. Seluruh transaksi aset kripto akan diwajibkan melalui bursa resmi yang udah ditunjuk oleh negara Indonesia. Artinya, transaksi P2P akan sangat dibatasi. Over the counter transaction yang independen wajib dilaporkan atau bahkan terancam tidak diizinkan. Pertukaran atau transaksi di luar bursa resmi berpotensi dicap ilegal, dan bursa asing atau foreign exchange tidak boleh langsung beroperasi tanpa seizin dari para regulator. Selain itu, hanya kustodian berizin yang boleh menyimpan aset. Semua pencatatan, clearing, dan pelaporan menjadi terpusat, dan pelaku tanpa izin akan ditindak pidana dan didenda sangat besar. Dan dari sini muncul pertanyaan besar di benak para crypto enthusiast, yaitu apakah ini bentuk dari sentralisasi? Kalau kita bicara definisi ekonomi, sentralisasi itu terjadi ketika akses, likuiditas, dan pengawasan dikonsentrasikan ke satu atau sedikit entitas. Dengan adanya revisi ini, akses sekarang menjadi melewati bursa resmi, likuiditas terkumpul di bursa resmi, dan pelaku pasar lain harus tunduk atau keluar dari pasar. Secara struktur kebijakan, ya sudah jelas ini adalah sentralisasi, dan konsekuensinya juga jelas, yaitu pemain kecil akan tersingkir, resiko single point of failure semakin meningkat, inovasi berpotensi terhambat, dan juga negara memegang kontrol penuh atas gateway transaksi. Semua ini berpotensi mengancam ekosistem desentralisasi dan independensi industri kripto di Indonesia. Oke, sekarang mari kita analisis dari dua sisi ya, tentang motif regulator, realitanya versus narasi resminya. Kalau kita lihat dari narasi resmi pemerintah, terkesan motifnya untuk proteksi konsumen, anti pencucian uang, mencegah penipuan, menjaga stabilitas, dan mempermudah pengawasan. Semua ini valid-valid aja sih kalau memang benar diterapkan dan dieksekusi sesuai dengan narasinya. Tapi di sisi lain, kalau kita pakai kacamata ekonomi, jelas kita bisa menemukan motif realistis regulator, yang dimana pertama adalah kontrol pajak. Transaksi bebas, DEX atau Decentralized Exchange, dan over the counter itu susah banget dipajakin. Dengan adanya gerbang tunggal, semuanya tercatat dan tidak ada satupun yang bisa lolos dari pajak. Yang kedua adalah risk management. Kita ambil positifnya, mungkin juga regulator bermotif untuk mencegah kejadian seperti FTX dan Luna terjadi di negara Indonesia. Karena hal ini bukan cuma merugikan investor ataupun trader, tapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia kalau sampai kasus serupa terjadi di negara kita. Yang ketiga adalah efisiensi pengawasan. Jauh lebih mudah mengawasi 3 bursa besar yang sudah dipusatkan dan regulated daripada mengawasi 700 platform yang tersebar atau terdesentralisasi. Dan yang keempat adalah power dynamics. Infrastruktur digital di negara berkembang cenderung diarahkan kepada modal terpusat karena lebih mudah dikelola dan lebih mudah di
kendalikan. Nah, ini bukan judgement moral, ini adalah fakta ekonomi dan politik dari berbagai sumber yang ada. Nanti untuk lampirannya gue taruh di deskripsi kalau kalian misalkan mau baca lebih lanjut. Kalau revisi ini sudah resmi disetujui dan diterapkan secara ketat, inilah dampak yang paling nyata kepada trader. Pertama, aset yang tersedia semakin terbatas. Altcoin kecil, meme coin, dan experimental assets mungkin tidak lolos kurasi regulator dan akhirnya tidak bisa diperdagangkan di Indonesia. Jadi pilihan kita dalam berinvestasi atau spekulasi atau trading juga akan semakin sedikit di Indonesia. Kedua, biaya transaksi bisa naik. Dengan kompetisi yang berkurang, fee exchange bisa semakin meningkat. Ketiga, kecepatan listing akan menurun. Bursa resmi sudah pasti jauh lebih konservatif daripada bursa global. Keempat, P2P tidak lagi bebas. Setiap pertukaran aset antar individu mungkin diwajibkan melalui KYC gateway atau pelaporan. Kelima, trader profesional akan mencari alternatif ke luar negeri. Entah itu via DEX, offshore exchange, atau solusi non-custodial walaupun lebih kompleks. Nah, menurut gua ini bukan doom skenario, tapi ini koreksi struktur pasar. Nah, kita akan masuk kepada pihak-pihak yang paling terdampak, yaitu industri kripto sendiri. Lebih spesifiknya lagi adalah para pemilik exchange. Pertama, exchange kecil bisa gulung tikar. Biaya izin, standar teknologi, dan compliance-nya jadi sangat tinggi sekarang. Jadi mereka harus butuh modal yang lebih besar dan mungkin ada beberapa exchange yang tidak dapat menyanggupi modal tersebut dan harus terpaksa gulung tikar. Kedua, PAKD atau pedagang aset keuangan digital atau bahasa gampangnya adalah exchange bisa kehilangan role. Mereka akan tergantikan oleh sistem yang terpusat oleh negara. Ketiga, potensi PHK di banyak perusahaan blockchain karena role operasional mereka sudah lagi tidak diperlukan dan berpotensi mereka digantikan oleh orang-orang dari dalam bursa resmi yang sudah ditunjuk oleh negara. Keempat, inovasi bisa melambat. Saat gate terlalu sempit, eksperimen blockchain lebih sulit tumbuh. Dan pada saat eksperimen blockchain dipersulit pertumbuhannya, maka inovasi dan perkembangan blockchain di Indonesia akan melambat juga. Nah, revisi UU P2SK ini adalah contoh trade-off dari stabilisasi versus inovasi. Dimana kalau inovasi terlalu dihambat dengan mengatasnamakan stabilitas, maka pertumbuhan teknologi dan blockchain di Indonesia juga akan terhambat secara signifikan. Supaya lebih fair, kita coba lihat dari dua sisi. Kita lihat apakah sentralisasi bisa membawa dampak yang positif. Dan menurut gua, sentralisasi membawa beberapa keuntungan. Yang pertama adalah investor pemula jadi jauh lebih aman untuk berdagang ataupun berinvestasi dalam aset kripto. Kedua, project-project scam dan project-project sampah lebih sulit beroperasi di Indonesia sehingga meminimalisir adanya korban. Ketiga, regulator bisa bertindak secara cepat saat terjadi kekacauan di pasar. Dan yang keempat, institusi besar mungkin lebih tertarik untuk masuk ke pasar dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan margin of safety yang lebih tinggi. Banyak negara maju melakukan hal yang serupa sih, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Mereka jauh lebih ketat dari Indonesia, tapi industrinya tetap hidup. Nah, kuncinya harus ada keseimbangan dalam regulasi nih, dalam perencanaannya dan pelaksanaannya, apalagi dalam pengawasannya. Itu adalah kunci dari regulasi yang baik. Oke, sekarang kita akan tutup video ini dengan apa opini gua tentang revisi UU P2SK ini. Dan ini adalah pure opini gua pribadi, dan mungkin setelah gua melihat dan membaca beberapa artikel tentang revisi UU P2SK ini ya, menurut gua regulasi ini agak ironis karena upayanya dalam mensentralisasi sesuatu yang esensinya adalah desentralisasi. Ibarat mau bikin resep nasi goreng sambalado tapi nggak mau pedes, atau kayak ngadain lomba lari tapi pesertanya nggak boleh lari. Nah, menurut gua aneh banget dan sangat ironis. Namun ada satu hal positif yang bisa diambil dari revisi UU P2SK ini menurut gua, yaitu Indonesia memang butuh regulasi kripto yang jelas. Karena tanpa aturan, market bisa secara liar merugikan ratusan ribu orang. Apalagi melihat betapa agresif dan kapitalisnya pasar kripto, orang-orang yang kurang teredukasi akan sangat cepat dirugikan dalam pasar kripto. Namun, arah revisi saat ini punya potensi besar untuk menjadi terlalu sentralistik. Kalau implementasinya nggak seimbang, kita bisa kehilangan esensi utama kripto, yaitu desentralisasi, kebebasan, dan juga inovasi. Menurut gua, Indonesia ini harus mengadopsi pendekatan smart regulation, di mana semua regulasi itu bersifat ketat pada fraud tapi longgar pada inovasi. Kalau itu bisa dilakukan, maka revisi UU P2SK ini bisa jadi landasan yang positif bagi industri kripto di Indonesia. Kalau enggak, ya kita akan masuk ke era kripto versi negara, bukan versi blockchain ethos. Nah, pertanyaan yang sebenarnya adalah apakah regulator sanggup untuk menciptakan smart regulation dan melaksanakannya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat? Jawabannya saya tidak tahu.
Bagaimana menurut kalian? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Gua harap video ini membantu kalian memahami konteks besar dari revisi UU P2SK dan menjawab pertanyaan tentang apa itu revisi UU P2SK, kehancuran atau kemajuan untuk kripto Indonesia, apa dampaknya untuk trader dan investor. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like, dan sekiranya video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada request, feedback ataupun saran untuk konten-konten gue selanjutnya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Dan yang terakhir, kalau kalian suka melihat konten-konten seperti ini, kalian mau lihat lebih banyak konten-konten seperti ini, kalian boleh klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk tetap update dengan video-video gue selanjutnya. Itu dia untuk video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.